Pengertian manajemen. Pengertian manajemen berbeda dengan administrasi. Administrasi berarti mengikuti instruksi dan manajemen berarti mencapai hasil. Menurut Allison, ada 3 fungsi manajemen umum, yaitu strategi, mengolah komponen internal, dan mengolah komponen eksternal. Fungsi manajemen umum: 1. Menetapkan tujuan dan prioritas. 2. Merumuskan rencana operasional. 3. Mengorganisasikan dan menyusun staf. 4. Mengarahkan pegawai dan sistem manajemen kepegawaian. 5. Mengontrol kinerja. 6. Berhubungan dengan unit eksternal. 7. Berhubungan dengan organisasi independen. 8. Berhubungan dengan pers dan publik. Manajemen publik baru. Permulaan manajemen publik baru yaitu menandai perpindahan dari reformasi sebelumnya. Program manajerial: 1. Fokus pada output. 2. Perubahan input. 3. Mengurangi lingkup pemerintahan. 4. Hubungan dengan politisi dan publik. Sistem pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. A. Pengertian sistem pelayanan. Sistem pelayanan merupakan kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian pelayanan yang saling terkait. Jika bagian dari satu pelayanan terganggu, maka akan mengganggu keseluruhan pelayanan. B. Indikator sistem pelayanan yang menentukan kualitas pelayanan diantaranya: 1. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan terkait dengan lokasi atau tempat pelayanan. 2. Kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan. 3. Perlindungan terhadap hasil pelayanan. 4. Keterkaitan antara struktur organisasi, kemampuan aparat, dan sistem pelayanan dengan kualitas pelayanan publik. C. Keuntungan menggunakan sistem pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. 1. Sistem yang berorientasi pada pelanggan memaksa pemberi jasa untuk dapat bertanggung jawab terhadap pelanggannya. 2. Sistem yang berorientasi pada pelanggan mendepolitisasi keputusan terhadap pilihan pemberi jasa. 3. Sistem yang berorientasi pada pelanggan merancang lebih banyak inovasi. 4. Sistem yang berorientasi pada pelanggan memberi kesempatan kepada orang lain untuk memilih di antara berbagai pelayanan. Baik, materi ketiga yaitu penciptaan budaya pelayanan dalam organisasi. Penciptaan budaya pelayanan dalam organisasi merupakan upaya penanaman nilai-nilai budaya dalam manajemen atau administrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara antara lain struktur organisasi yang benar, sesuai dengan tuntutan dan tujuan sebagai strategi. Adapun 5 hal yang harus dilakukan dalam menciptakan budaya organisasi. Yang pertama, jelaskan konteks yang mudah dipahami untuk menjelaskan budaya yang akan dianut. Dan yang kedua, persetujuan bersama melegitimasi terciptanya budaya organisasi yang diciptakan. Adapun yang ketiga, adanya insentif sangatlah penting dalam budaya organisasi. Dan yang keempat, budaya organisasi harus sesuai dengan ideologi inti, jangan hanya ikut-ikutan. Dan yang kelima, budaya organisasi harus diiringi dengan konsistensi. Terima kasih. New Management Public. New Management Public atau NPM dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai manajemen publik baru, adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintahan, baik pada level pusat maupun daerah, yang menitikberatkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan di sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi, sehingga perlu diganti. Menurut Hood, ada 7 aspek penting yang menjadi perhatian dalam paradigma baru, di antaranya: 1. Manajemen profesional di sekitar publik. 2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. Ketiga, penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Keempat, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Kelima, menciptakan persaingan di sektor publik. Keenam, mengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. Ketujuh, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya. Gaebler menyimpulkan bahwa NPM adalah usaha memasuki nilai-nilai wirausaha yang memberlakunya
Di dalam lingkungan birokrasi publik, mereka menyebut setidaknya ada 10 nilai baru yang seharusnya dapat mengganti nilai birokrasi yang lama. Materi Old Management Public. Yang pertama, pengertian Old Management Public. The Old Public Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar ilmu politik, Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis, maka dari itu muncullah konsep ini. Konsep Old Public Administration ini memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan di mana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua kunci dalam memahami Old Public Administration ini. Pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik atau polisi dengan administrasi. Kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya. Hak organisasi publik diberikan kepada manajernya atau pemimpin agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pengertian dan konsep Old Public Administration. Yang pertama, administrasi publik lama atau Old Public Administration selama pemerintah menggunakan struktur-struktur, manajemen, dan organisasi yang kompleks sepanjang sejarah manusia. Administrasi publik sebagai bidang studi dan praktek kesadaran diri umumnya dianggap mulai muncul dalam peralihan abad. Yang kedua, konsep Old Public Administration ini memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan di mana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Langsung saja ciri-ciri Old Public Administration. Den Haag dan menguraikan karakteristik OPA sebagai berikut. Yang pertama, fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik dan melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. 2. Kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik. Yang ketiga, administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan. Mereka hanya bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan publik. Yang keempat, pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab. Yang kelima, kepada pejabat politik atau elected official dan dengan diskresi terbatas. Yang keenam, nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Bagian-bagian Old Public Administration. 1. Fokus pemerintah adalah pada pemberian layanan langsung melalui agensi-agensi pemerintah yang eksis atau melalui otoritas baru. 2. Kebijakan dan administrasi publik terkait dengan pendesainan dan pengimplementasian kebijakan memfokuskan pada tujuan tunggal yang didefinisi secara politis. 3. Administrasi publik memainkan sebuah peran terbatas dalam pengembalian kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Mereka bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan publik. 4. Pemberian layanan seharusnya dijalankan oleh beberapa administrasi yang bertanggung jawab kepada para pejabat terpilih dan memberikan deskripsi terbatas dalam pekerjaannya. 5. Beberapa administrasi bertanggung jawab kepada pemimpin yang dipilih secara demokrasi. Pengertian good government. Good government adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan kehidupan keseharian. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa good government tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintahan saja, akan tetapi juga menyangkut masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintah atau LSM, dan juga menyangkut sektor swasta.
Adapun prinsip-prinsip good government menurut Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa ada 9. Prinsip pertama yaitu partisipasi masyarakat. Kedua, tegaknya supremasi hukum. Ketiga, transparansi. Keempat, daya tanggap. Kelima, berorientasi pada konsensus. Keenam, kesetaraan. Ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Kedelapan, akuntabilitas. Dan prinsip terakhir yaitu visi dan strategi.